Asal-usul Desa Slatri, Larangan, Brebes. Sejarah singkat Desa Slatri, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. Sejarah yang terjadi di daerah tertentu di wilayah Indonesia disebut sejarah lokal. Liter. Lingkungan geografis sejarah lokal dapat meliputi suatu desa atau kota, kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Desa Slatri mempunyai sejarah yang sampai sekarang masih dikatakan dari orang ke orang. Menurut cerita, Slatri berasal dari kata se, yang b berarti satu dan latri, yang berarti lumpur. Jadi Slatri mempunyai arti satu lumpur. Menurut cerita, dahulu desa Slatri terdapat sungai besar yang sering mengakibatkan bencana banjir. Pada saat sungai banjir, arus air yang datang dari pegunungan membawa lumpur yang kemudian mengendap. Endapan lumpur tersebut yang akhirnya menjadi lahan desa Slatri. Sekarang sungai tersebut yang masih ada hanya cabang-cabangnya saja, yaitu Sungai Soga dan Sungai Jubang. Dengan adanya cabang-cabang sungai itu mengakibatkan adanya desa lain yang sekarang menjadi dukuh dan letaknya terpencar-pencar. Pendukuhan tersebut diantaranya adalah Dukuh Sikancil, yang konon dulu dukuh tersebut dahulunya adalah sebuah semak yang dihuni binatang kancil. Pendukuhan yang lain yaitu Dukuh Siramin, yang berasal dari kata ci, berarti air dan kata amin berarti yakin, percaya. Sehingga orang yang tinggal di Siramin percaya bahwa mereka hidup hanya mengandalkan air saja. Dan sampai sekarang ada anggapan yang menyatakan bahwa kalau Dukuh Siramin mengalami banjir, maka petani setempat akan mengalami hasil panen yang cukup baik. Satu kondisi geografis, Desa Slatri merupakan daerah agraris di mana sebagian besar penduduknya adalah petani penggarap dan rata-rata orang-orangnya yang berpenghasilan menengah ke bawah. Adapun letak Desa Slatri kurang lebih 25 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Brebes, 9 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Larangan. Satu batas wilayah Desa Slatri, sebelah utara. Kecamatan Bulakamba, sebelah timur, Desa Sitanggal, sebelah selatan, Desa Larangan, sebelah barat, Kecamatan Ketanggungan. Dua luas wilayah Desa Slatri. Luas wilayah Desa Slatri adalah 997 ha, terdiri dari sawah irigasi teknis, 500 ha, sawah irigasi setengah teknis, 244 ha, sawah tada hujan, 111 ha, tanah kering, tegalan, 71 ha, pemukiman, 66 ha, fasilitas umum, lapangan, 1 ha, balai desa, 0,5 ha, lainnya, 3,5 ha. 3 pembagian wilayah, Desa Slatri terbagi dalam 5 dusun yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala dusun dan terdiri dari 7 RW dan 69 RT yaitu Dusun Slatri Tengah, Dusun Slatri Utara, Dusun Slatri Timur, Dusun Sikancil, Dusun Siramin. 2. Lingkungan alam Desa Slatri. Morfologi, dilihat dari segi morfologi Desa Slatri termasuk daerah yang terletak di dataran rendah, dengan ketinggian kurang lebih 200 meter dari permukaan laut, yaitu dengan ketinggian 11,3 meter. Dengan ketinggian ini sangat menguntungkan para petani untuk menanam padi, jagung, bawang merah, tebu, palawija DLL. Tanah hasil pengendapan seperti yang terjadi di Desa Slatri pada umumnya berupa tanah yang subur. Di Desa Slatri tanahnya terdiri dari tanah pertanian dan tanah pemukiman penduduk. Hidrologi, dahulu di Desa Slatri terdapat sungai alam yang besar yang sering mengakibatkan bencana banjir. Akan tetapi karena evolusi alam yang terjadi, sekarang hanya terdapat sungai alam yang kecil dan mempunyai sumber air yang sepanjang tahun dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Cuaca dan iklim, Desa Slatri mempunyai 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sehingga mempunyai perbedaan temperatur yang besar pula. Pada musim kemarau, di antara bulan Maret sampai dengan bulan September, angin datang dari arah tenggara, dan cukup kering dengan temperatur udara tinggi mencapai 37 C.
Pada musim hujan, di antara bulan September sampai dengan bulan Maret, angin datang dari arah utara dan cukup basah dengan temperatur udara rendah sampai 24 C. 3. Lingkungan sosial. Secara alami kondisi fisik lingkungan alam akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya manusia yang bertempat tinggal di daerah itu. Di Desa Slatri mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Di samping itu ada yang menjadi pedagang, pengusaha kecil, wira swasta, pegawai negeri dan buruh tani. Semua itu terjadi karena adanya penyesuaian manusia terhadap lingkungan.